Kisah ini tentang seorang pemuda yang sering melakukan maksiat. Ia adalah pengguna narkoba dan selalu berbuat keburukan. Bahkan ia sampai menyerang ibu dan ayahnya dengan cara memukul. Hingga kedua orang tuanya pun merasa tidak layak untuk hidup bersama dengan pemuda tersebut. Maka dari itu, kedua orang tuanya membuatkan sebuah ruangan khusus untuknya yang jauh dari mereka berdua. Suatu hari, 4 saudara semuslim sepakat untuk mendatangi pemuda itu untuk menasihatinya. Dan ketika mereka datang ke tempatnya, dia sedang dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Lalu mereka duduk bersamanya dan mencoba berbicara kepadanya. Akan tetapi, dia tidak merasakan keberadaan mereka. Tetapi mereka tetap mencoba untuk menyadarkannya. Setelah itu, mereka memulai untuk mengingatkannya kepada Allah serta surga dan neraka. Hingga tiba-tiba pemuda itu menangis. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Demi Allah, aku sudah mendengar perkataan ini dari dahulu. Dan sejujurnya aku ingin bersama kalian semua." Dan bertepatan dengan hari itu, keempat saudara tersebut akan melakukan perjalanan keluar kota. Lalu mereka membawanya ke salah satu masjid. Lalu pemuda itu mengucapkan taubatnya kepada Allah. Akan tetapi, dia terkadang masih terpengaruh dengan narkoba. Hingga suatu malam, dia keluar dan meminta mereka untuk mengikatnya karena ia takut akan keluar untuk mencari narkoba. Lalu, mereka berkata kepadanya, "Mari kita pergi ke rumah sakit untuk berobat." Akan tetapi, dia bersikeras meminta agar mereka mengikatnya. Lalu mereka pun mengikatnya dengan sebuah tali, tetapi dia bisa melepas talinya lalu dia duduk di samping mereka sambil menangis dengan merasa kesakitan. Dan keadaan seperti itu terus berlangsung dalam beberapa hari. Kemudian dia mengharapkan agar bisa terlepas dari narkoba, dan oleh karena taubatnya yang sungguh-sungguh maka Allah melepaskannya dan menghindarkannya dari narkoba. Dan setelah 15 hari, teman-temannya memutuskan pergi ke rumah sakit untuk mencoba mengobatinya. Akan tetapi, setelah dokter memeriksanya, ia berkata bahwa pemuda tersebut tidak mungkin berhenti sebagai pecandu narkoba. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ketika itu sang pemuda sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya selama 3 bulan lamanya. Seperti halnya anggota keluarganya yang sudah tidak mengetahui keadaannya karena mereka sudah merasa kecewa dengannya. Bahkan mereka mengira bahwa dia sudah memutuskan hubungannya atau sudah meninggal. Dan setelah 3 bulan, sang pemuda itu kembali ke rumah orang tuanya. Lalu dia mengetuk pintu, dan yang membukakan pintu tersebut adalah ibunya. Dan sang ibu terkejut dengannya, yang wajahnya sudah berubah dan wibawanya pun semakin baik. Lalu sang pemuda itu mencium dan memeluk ibunya sambil menangis. Lalu dia meminta ampunan kepada ibunya dan memintanya agar dimaafkan. Lalu sang ibu berkata kepadanya, "Aku telah memaafkanmu, wahai anakku." Lalu dia pun tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Aku rindu masakanmu, wahai ibu. Tolong buatkan aku makananmu." Lalu sang ibu pun langsung membuat masakan untuknya. Lalu sang pemuda itu mendirikan sholat serta ruku dan i'tidal. Kemudian dia bersujud serta memanjangkan sujudnya. Lalu ibunya pun datang membawakan makanan untuknya sambil melihat anaknya yang sedang sholat. Sang ibu pun menangis terseduh-seduh serta merasa senang dengan hidayah anaknya. Akan tetapi, anaknya masih dalam keadaan terus bersujud. Maka sang ibu pun memanggilnya akan tetapi dia tidak menjawabnya. Lalu sang ibu pun memegangnya dan ternyata pemuda tersebut meninggal dalam keadaan bersujud. Dan setelah itu, seluruh keluarganya pun masuk untuk melihat keadaan pemuda itu yang dulu sering berbuat kerusakan. Akan tetapi, kini dia meninggal dalam keadaan bersujud. Kemudian mereka menemukan sebuah kertas wasiat yang tertera, bahwa jika dia meninggal, ibunya lah yang akan menjahit kain kafan untuknya. Dan yang akan memikul jenazahnya adalah teman-temannya yang dulu. Dan ayahnya lah yang akan menguburinya. Subhanallah. Jika Allah menghendaki, pasti kun fayakun. Betapa indahnya bertobat dan kembali kepada Allah.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.